Siapa dari kalian yang saat ini mungkin sedang berada di dalam kondisi yang capek banget di dalam pekerjaan? Mungkin karena pekerjaannya overload atau terlalu banyak pekerjaan yang dilakukan, terlalu banyak job desk yang dilakukan di tempat bekerja kalian. Nah, kalau misalnya kalian sedang mengalami kondisi tersebut, sharing ini mungkin akan sangat bermanfaat bagi kalian. Jadi gimana sih caranya supaya kita bisa menghadapi pekerjaan yang benar-benar overload di kantor, teman-teman? Ya, jadi pekerjaan overload itu ada beberapa hal ya. Bentar, saya benerin kameranya dulu. Mau jatuh. Jadi pekerjaan yang overload itu ada beberapa hal. Jadi kayak misalnya pekerjaan yang menurut kita overload atau pekerjaan yang memang benar-benar overload. Kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar bisa membedakan apakah pekerjaan ini benar-benar overload buat kita saat ini atau itu hanya menurut kita aja dan ternyata orang lain bisa melakukan lebih baik dan ternyata orang lain lebih mudah melakukannya. Nah, jadi yang pertama kali kita lakukan kalau kita ngerasa pekerjaan kita overload, kita harus introspeksi diri, teman-teman. Jadi kita harus ngelihat, kita harus melakukan introspeksi diri dan kita harus ngelihat rekan-rekan sekerja kita, khususnya kalau misalnya ada yang sama ini ya, sama job desk-nya atau sama jabatannya, kira-kira apakah mereka melakukan pekerjaan seperti yang kita lakukan. Nah, kalau misalnya beban kerjanya sama dan mereka bisa melakukannya dengan baik, mereka bisa melakukannya dengan happy, berarti ada yang salah dengan diri kita, ada yang salah dengan mindset cara berpikir kita. Kayak gitu. Jadi kita harus introspeksi dulu yang pertama. Yang kedua, kita harus melihat dari rekan-rekan kita yang memiliki job desk yang sama, apakah mereka beban kerjanya sama seperti saya. Nah, kalau misalnya ternyata rekan-rekan saya yang punya jabatan sama dengan saya, beban kerjanya lebih ringan. Nah, berarti itu adalah ciri-ciri pertama kita memang pekerjaan kita overload atau berlebih, teman-teman. Nah, yang kedua, kita harus sadari pekerjaan yang overload biasanya diberikan kepada seseorang yang benar-benar dipercaya oleh bos gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi kita sudah cek, kita introspeksi, oh ternyata bukan pendapat saya aja nih. Ternyata saya ngelihat teman-teman saya beban kerjanya lebih ringan dan ada beberapa orang saya tanyain ya memang mereka lebih ringan kayak gitu dan ternyata pekerjaan saya bukan karena pendapat saya aja nih pekerjaan saya overload, tetapi memang benar-benar overload daripada teman-teman saya yang lain. Nah, kalau misalnya kejadiannya seperti itu, biasanya rata-rata orang yang diberikan tanggung jawab lebih, biasanya dia adalah orang yang dipercaya oleh atasan. Jadi kamu harus berbangga hati bahwa kamu adalah orang yang dipercaya oleh atasan kamu, kayak gitu. Nah, itu adalah hal kedua yang harus kita sadari. Hal yang ketiga yang harus kita sadari, kalau misalnya pekerjaan kita overload, bagaimana nih? Jadi kita harus melihat apakah pekerjaan yang overload ini berdampak baik kepada kita. Jadi berdampak pekerjaan yang berlebih ini apakah berdampak baik dengan kita ya? Jadi sesuai dengan pengalaman yang saya kerjakan, saya dulu pernah di sebuah perusahaan handle sampai 5 job desk ya, 5 job desk dan itu benar-benar capek banget. Tapi waktu itu meskipun saya capek tetapi saya happy gitu. Kenapa saya happy? Karena saya mendapatkan banyak pelajaran dari situ. Nah, misalnya saya belajar, oh saya diserahkan misalnya untuk laporan keuangan. Jadi di situ saya belajar, oh ternyata cash flow perusahaan cara mengaturnya seperti ini. Saya diserahkan tanggung jawab untuk merekrut karyawan. Oh ternyata cara untuk belajar psikologi orang begini, cara komunikasi dengan orang seperti ini, kayak gitu. Jadi selama kalian masih mendapatkan benefit di pekerjaan kalian, di job kalian yang overload itu tadi, kalian harus happy teman-teman, karena kalian mendapatkan benefit. Jadi benefit itu tidak hanya sekedar uang ya. Kalau kalian mendapat uang ya itu lebih baik kayak gitu. Jadi kayak misalnya job desk kalian nambah, tetapi secara gaji kalian juga nambah, nah itu adalah hal yang sangat bagus kayak gitu kan. Jadi pasti kalian akan happy gitu. Tapi kalian harus lihat yang sisi lain juga. Jadi kebanyakan job desk nambah tapi gajinya nggak nambah-nambah kayak gitu. Itu kadang-kadang bikin orang akhirnya ditambahin job desk baru, akhirnya dia kesel, bete, males gitu kan teman-teman. Nah, kalian harus lihat sisi yang lain. Jadi benefit itu tidak hanya berbicara tentang uang, tapi juga berbicara tentang
experience, berbicara tentang skill yang kamu dapatkan. Jadi kayak misalnya kita bekerja itu nanti kita akan bisa dibilang kita itu training, kita itu belajar, tapi kita itu belajar sambil dibayar. Nah, kayak gitu ya. Jadi kita harus melihat ketika pekerjaan kita ini overload, ada nggak benefitnya buat kita, baik itu secara uang atau secara non-financial. Non-financial seperti tadi, kita kerjakan walaupun kita nggak digaji lebih, tetapi di situ kita belajar banyak hal, belajar skill baru, belajar hal-hal yang sebenarnya tidak kita temukan sebelumnya, teman-teman. Jadi kalian harus bangga tuh kalau misalnya kalian diberikan tanggung jawab lebih oleh atasan kalian, teman-teman. Gitu ya, kalau misalnya kita diberikan banyak sekali pekerjaan di kantor, teman-teman. Berarti Anda adalah salah satu orang yang cukup dipercaya oleh atasan kalian. Lalu kalau misalnya kalian tidak ada benefitnya sama sekali, misalnya ya. Jadi contoh tidak ada benefit secara gaji, kalian tidak naik nih, tapi pekerjaan overload terus. Terus yang kedua, kalian melakukan pekerjaan overload, tetapi kalian melakukan hal yang itu sama dan berulang-ulang dalam waktu yang cukup lama. Misalnya kalian udah melakukan pekerjaan yang sama, overload, tapi hal yang sama terus kalian lakukan selama 2 tahun, contohnya selama 2 tahun, dan kalian tidak mendapatkan suatu experience baru, suatu skill yang baru, suatu pengalaman yang baru, maka kalian harus pikirkan untuk ganti pekerjaan. Kayak gitu ya, teman-teman. Mungkin saja kalian adalah orang yang tepat di tempat yang tepat, kayak gitu. Jadi siapa tahu kalau misalnya kalian nanti ngajukan resign, siapa tahu kalian akan ditahan, terus kalian akan dinaikkan gajinya, kayak gitu. Kalaupun enggak, kalaupun kalian mengajukan resign terus kalian nggak ditahan, setidaknya kalian udah mendapatkan banyak pengalaman dan banyak hal-hal yang kalian pelajari, sehingga ketika kalian melamar bekerja di tempat yang baru, kalian punya skill yang lebih dan kalian bisa nego gaji lebih bagus lagi. Kayak gitu ya, teman-teman. Lalu kalau misalnya nih kalian posisi, oh ternyata saya overload di dalam pekerjaan, tetapi pekerjaan ini masih memberikan benefit bagi saya, baik finansial atau non-finansial. Lalu gimana cara saya mengerjakannya? Jadi kalau misalnya kalian overload pekerjaannya, kalian harus mengerjakan dari skala prioritas. Jadi kalian harus tahu mana skala prioritasnya, dan kalian harus benar-benar bisa memanajemen waktu. Jadi yang pertama adalah skala prioritasnya dulu. Jadi kira-kira mana nih pekerjaan yang paling saya prioritaskan. Cara menentukan skala prioritas dalam pekerjaan adalah mana yang bisa dikerjakan dengan effort yang paling kecil tetapi dampaknya paling besar. Nah, itu yang kalian kerjakan duluan. Mana pekerjaan yang bisa paling cepat kalian kerjakan tapi dampaknya itu paling besar buat kantor kalian. Nah, itu adalah hal yang harus pertama kali kalian kerjakan, baru kerjakan hal-hal yang lain-lain. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada hal yang memang tidak terlalu urgent, itu bisa kalian tunda. Tapi kalau misalnya ada hal yang memang ini urgent dan ini sebenarnya bisa diselesaikan secara cepat, nah hal itulah yang harus kalian segera untuk selesaikan dulu, teman-teman. Jadi seperti itu ya. Jadi kalian harus tahu nih mana hal yang urgent, mana yang masih bisa untuk ditahan dulu, nanti dulu, kayak gitu untuk dikerjakan. Jadi kalian harus tahu di mana hal-hal yang kira-kira bisa saya tunda nanti, saya kerjakan belakangan, kayak gitu. Jadi harus tahu skala prioritasnya, dan kedua kalian harus pintar memanajemen waktu. Jadi jangan sampai ketika kalian udah tahu, saya ini udah tahu bahwa saya ini kerjaannya banyak, tetapi kerjaan saya masih main game, kayak gitu, habis itu scroll sosmed. Nah, itu namanya tidak tahu diri. Jadi di jam kerja kalian harus tahu kapan nih saatnya saya untuk mengerjakan ini. Oh, misalnya pagi saya harus mengerjakan ini, siang saya harus mengerjakan apa, habis itu sore saya harus mengerjakan apa. Dimulai dari yang paling besar dampaknya dulu, kayak gitu ya, teman-teman. Jadi kalian sudah tahu gimana cara menghandle pekerjaan yang overload. Nah, selain itu sebenarnya pekerjaan overload ada yang benar-benar overload, dan kalau misalnya kita sebagai partner tim ya, kadang kita dipercaya sama atasan, tetapi sebenarnya
kita mungkin punya tim juga gitu. Jadi kita punya tim, tapi kita paling dipercaya sama atasan. Jadi seringkali kita menganggap bahwa apa yang selalu diomongin oleh atasan itu adalah tanggung jawab kita kayak gitu. Nah, kita juga harus ngelihat nih ke kanan kiri kita, apakah memang betul itu hanya tanggung jawab kita atau kita memang orang yang dipercaya oleh atasan. Nah, kalau misalnya memang kita dipercaya oleh atasan tetapi itu sebenarnya tanggung jawab bersama, maka saya sarankan kalian harus juga bisa mengatur tim kalian. Jadi harus bisa didelegasi. Jadi mungkin bos senangnya ngomong sama kamu karena kamu orangnya bisa dipercaya kayak gitu. Tapi jangan dengan kayak gitu akhirnya kamu mengerjakan semuanya supaya bos senang. Nah, kalau menurut saya lebih baik daripada kamu mengerjakan semuanya, lebih baik kamu cek dulu apa pekerjaan yang diberikan oleh bos. Kalau misalnya bisa didelegasikan dengan teman setingkat atau misalnya kalian punya bawahan, kalian bisa delegasikan ke bawahan, itu lebih bagus. Jadi tugas kalian adalah mengerjakan mana yang urgent dan mendelegasikan mana yang bisa didelegasikan dikerjakan oleh orang lain. Tapi nanti kalian laporannya, kalian yang laporan kayak gitu. Jadi dengan cara seperti itu kalian bisa mempermudah hidup kalian di dalam dunia pekerjaan kayak gitu ya. Jadi supaya kalian tidak stres-stres banget teman-teman di dunia pekerjaan. Jadi kurang lebih itu sih beberapa tips gimana caranya menghandle pekerjaan yang overload di kantor. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian. Kalau misalnya kalian punya pendapat lain, silahkan tuliskan di kolom komentar pengalaman kamu dalam bekerja overload atau berlebihan beban kerja. Saya Joshua Hovian, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Stay healthy and God bless.